Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas namanya pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana ini terdiri dari alat-alat yang dapat memudahkan kerja manusia atau dapat mempermudah kerja kita. Oke, materi ini yaitu materi IPA kelas 8 semester ganjil. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama tuas, kedua bidang miring, ketiga katrol, dan keempat roda berporos. Pengantar, konsep pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Jadi, pada prinsipnya pesawat sederhana ini digunakan yaitu untuk mempermudah kerja kita. Jadi, apabila mempermudah kerja berarti kita dapat keuntungan. Keuntungan pada pesawat sederhana disebut keuntungan mekanik yang disingkat sebagai KM. Oke, yang pertama kita bahas yaitu tuas atau disebut juga pengungkit. Pengungkit atau tuas dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Ini gambarnya. Oke, ada tumpuan, ada gaya kuasa disimbolkan FK, gaya beban disimbolkan FB, di mana jarak antara tumpuan atau titik tumpu terhadap gaya kuasa disebut lengan kuasa, disimbolkan LK. Jarak antara tumpuan dengan gaya beban disebut lengan beban yang disimbolkan LB. Keterangan, di mana FB disebut gaya beban. Ini gaya beban, di sini bebannya, letaknya. FK gaya kuasa, berarti di sini kita memberikan gaya kuasa. LK lengan kuasa, jarak antara tumpuan dengan gaya kuasa. LB lengan beban, yaitu jarak tumpuan terhadap gaya beban, lengan beban. Di mana KM atau keuntungan mekanik yang didapat sama dengan rumusnya FB per FK atau bisa LK per LB. Di mana tuas dan pengungkit itu terbagi atas 3 jenis, yaitu tuas pengungkit jenis 1, tuas atau pengungkit jenis 2, tuas atau pengungkit jenis 3. Kita bahas untuk yang tuas jenis pertama, di mana perbedaannya hanya terletak pada tumpuan, gaya kuasa, dan gaya beban. Tuas jenis 1, tumpuan berada di tengah. Berarti kanan kirinya yaitu gaya beban dan gaya kuasa. Boleh kanan gaya kuasa, boleh kiri gaya beban. Sama, yang penting tumpuan berada di tengah. Contohnya yaitu gunting. Kita lihat di sini gunting ada tumpuan. Di sini kita ketika menekan ada gaya kuasa. Bebannya atau bendanya kita letakkan di sini, maka disebut gaya beban. Kedua, tuas pengungkit jenis 2. Perhatikan, untuk tuas pengungkit jenis 2, yang di tengah itu adalah gaya beban. Maka di kanan atau kirinya tumpuan dan gaya kuasa. Jadi perbedaannya itu ya. Di tuas jenis kedua yang di tengah adalah gaya beban. Contohnya yaitu kita perhatikan di sini penjepit kertas, di mana di sini kita letakkan kertasnya gaya beban, di sini tumpuannya, ini di ujung, gaya kuasanya di ujung, gitu ya. Ini kan ketika kita letakkan seperti ini, maka ininya merupakan gaya kuasa. Oke. Berikutnya yaitu tuas atau pengungkit jenis 3. Kalau tadi yang di tengah sudah tumpuan dan gaya beban, sekarang yang di tengah adalah gaya kuasa. Jadi kanan kirinya yaitu tumpuan dan beban. Contohnya yaitu heater.
Oke, lihat di sini disebut tumpuan. Ini ujung tumpuan, ini gaya kuasa yang kita beri kuasa atau kita tekan, di sini bebannya, atau kertas yang kita hektarkan. Oke, jadi kalau Umi mencontohkan kembali, beberapa contohnya kalau tuas jenis 1 itu gunting, penjepit kuku, bisa ya, gunting penjepit kuku. Nah, itu merupakan contoh tuas jenis 1. Tuas jenis 2, ini penjepit kertas atau pemotong kertas. Memotong kertas itu gaya bebannya di tengah, kertasnya dipotong, kemudian di ujungnya adalah gaya kuasa dan tumpu. Dan yang ketiga tadi, yaitu jenis 3, contohnya yaitu hektar, kan gitu. Oke. Berikutnya yang kedua yaitu katrol. Katrol digunakan untuk mempermudah dalam mengangkat beban. Katrol berfungsi untuk membelokkan gaya sehingga berat beban tetap sama dengan gaya kuasanya, tetapi dapat dilakukan dengan mudah. Jadi kalau kita mau harus mengambil air ke bawah, kan susah kerja kita, tapi kalau menggunakan katrol, kerjanya lebih ringan. Oke, katrol terbagi atas 3, katrol tetap, katrol bebas tunggal atau tunggal bergerak, dan katrol majemuk. Kalau katrol majemuk itu lebih dari 1 katrol. Katrol tetap. Salah satu contoh penerapan katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari adalah katrol yang kita gunakan untuk mengambil air di dalam sumur. Jadi tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah. Maka secara otomatis timba atau katrolnya yang berisi air akan timba airnya atau embernya berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1. Jadi, katrol tetap tunggal tidak menggandakan gaya kuasa, atau dengan kata lain gaya kuasa sama dengan gaya beban. Kita ini kan gambarnya ya. Nih, di mana katrol tunggal ini merupakan contoh katrol tadi ya yang berada di sumur. Ini FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa. Kita tarik dari sini kan untuk mengangkat bebannya. Keterangan. FB sama dengan gaya beban, N, FK sama dengan gaya kuasa. LK-nya itu dari mana? Yaitu jarak ini, titik tumpu terhadap lengan kuasa. Yang mana kuasa? Sebelah sini. Jadi titik tumpu ke sini, ini disebut lengan kuasa. Ini LK dari sini sampai sini, itu lengan kuasa. LB-nya yang dari mana? Dari titik sini ke sini. Nah, jadi LK sama dengan LB, makanya nanti dikatakan FB KM-nya atau keuntungan mekaniknya FB per FK atau sama dengan LK per LB. Karena LK sama dengan LB, lengan kuasa sama dengan lengan beban, maka hasilnya 1. Karena sama-sama ya, jadi dibagikan sama dengan 1. Jadi katrol tetap itu KM-nya 1. Katrol bebas tunggal atau tunggal bergerak. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Katrol ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Prinsip katrol tunggal bergerak hampir sama dengan tuas jenis kedua, yaitu titik beban berada di titik tumpu dan titik kuasa. Oke, di mana katrol bebas tunggal atau tunggal bergerak, keuntungan mekanik dari katrol bebas lebih dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanik dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Jadi keuntungannya lebih besar ya kalau bebas tunggal bergerak atau bergerak. Oke, kita lihat katrol bebas tunggal di sini. Oke, di mana? Lihat ya. Di sini tumpuannya. Ini kan talinya. Oke, maka kita lihat di sini FK-nya, yaitu gaya kuasa yang diberikan. Di sini FB-nya yaitu gaya beban. Di mana LK-nya yaitu kemana? Dari sini ke sini. Ini ditarik LK. Nah,
Kemudian LB-nya dari sini ke sini. Berarti kan LB-nya itu setengah dari LK. Makanya kenapa nanti KM-nya menjadi 2 karena LK-nya 2 kali dari LB. Kan sini ini LK. Dari sini ke sini itu LK. Kalau dari sini ke sini LB setengahnya. Maka hasil KM-nya 2. Keuntungannya lebih besar katrol bebas tunggal. Berikutnya katrol majemuk atau katrol berganda. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Di mana katrol majemuk atau katrol berganda? Berikut gambarnya ya. Nah, di sini ada satu katrol, ini ada 2 katrol. Makanya disebut katrol majemuk atau katrol berganda karena lebih dari satu katrol. Di sini bebannya, di sini lengan, di sini bebannya, di sini kuasanya atau gaya kuasa. Di sini yang kita tarik ya. Berikutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Contoh dari bidang miring selain tangga adalah sekrup dan pisau. Oke, kenapa sekrup bisa dikatakan bidang miring? Karena perputaran dari sekrup itu membentuk bidang miring. Oke, kalau pisau otomatis ketika kita memotong, kita menggunakan prinsip bidang miring untuk memudahkannya. Di mana pada bidang miring, kita lihat gambar ya. Ini bidang miring. Panjang bidang miring itu disimbolkan sebagai I. Panjang bidang miring, ini panjang bidang miringnya. Kemudian ketinggian disimbolkan dengan H. Di mana gaya bebannya ini ditarik ke bawah, yaitu sama dengan berat benda, W. Gaya bebannya disebut berat benda. Kemudian ini gaya kuasa. Gaya kuasanya ke atas ini. Gaya kuasa disebut FK. Di mana KM-nya sama dengan gaya beban per gaya kuasa atau sama dengan FB per FK atau sama dengan panjang bidang miring. Panjang bidang miring I tadi ini panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring atau ketinggian bidang miringnya. Berikutnya roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar. Gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Lihat ya. Roda berporos. Contoh dari roda berporos adalah gil sepeda. Mungkin pernah punya sepeda kan, di mana gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang lebih besar. Ini gaya kuasanya kita kerjakan di roda yang lebih besar, gaya bebannya di roda yang lebih kecil. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gil sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Masuk prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia kita lihat dari seorang atlet sedang berlari. Mana? Pada saat kamu melakukan aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, tulangnya sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Kita lihat, ketika kelas pengungkit dapat ditemukan pada tubuh manusia, pada gambar di bawah ini tampak seorang pemain bulu tangkis bersiap untuk memukul kok. Oke. Pengungkit jenis satunya, titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain tenis menggunakan otot lehernya untuk menengadahkan kepalanya. Jadi di situ berfungsi sebagai pengungkit jenis 1.
Kemudian pengungkit jenis keduanya, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika ketika otot betis pemain tenis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Yang ketiga yaitu pengungkit jenis 3, terjadi kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain tenis menegangkan otot lengan dan bahunya. Oke, ini visualisasi pengungkit pada tubuh manusia. Oke, latihan soal hari ini hanya latihan soal untuk tuas dan pengungkit, di mana soal pertama, 1. Beban yang beratnya 400 Newton diungkit dengan sebuah tongkat. Penumpu diletakkan pada jarak 20 cm dari titik beban. Jika jarak penumpu dengan titik kuasa 80 cm, hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanik tuas ini. Jadi kita lihat di sini tumpunya berada di tengah. Berarti ini kita gunakan tuas jenis 1. Maka di sini disebut lengan bebannya 20 cm, lengan kuasanya 80 cm, bebannya yaitu 400 Newton. Maka yang ditanya berapakah gaya kuasanya? Soal kedua, perhatikan dua gambar pengungkit di bawah ini. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Kita lihat di sini titik tumpu tengah berarti tuas jenis 1. Di sini titik tumpu ini beban, kalau ke bawah dia beban, maka jarak lengan bebannya yaitu 20 cm, lengan kuasanya 120 cm. Kemudian yang berikutnya, lengan bebannya 80 cm. Ini bebannya, dan lengan kuasanya 60 cm. Jadi, lihat keuntungan mana yang lebih besar dengan menggunakan rumus keuntungan, di mana kita gunakan lengan beban dan lengan kuasa. Jadi, dari kasus pertama dengan kasus kedua, tentukan keuntungan mana yang lebih besar. Keuntungan yang lebih besar, maka itulah yang lebih memudahkan kita mengerjakan sesuatu tersebut. Berikutnya soal ketiga yaitu perhatikan gambar berikut. Bandingkan kecepatan pergerakan balok pada kedua bidang miring tersebut. Jika massa kedua balok sama, ini massanya kedua balok sama, tetapi di sini licin, di sini kasar. Apabila kedua balok ingin ditarik ke atas, bagaimana cara mempermudah pergerakannya? Bagaimana? Gaya apa saja yang bekerja pada gambar A dan gambar B? Jadi kita lihat gaya apa saja yang bekerja. Dan yang terakhir, ayo diselesaikan. Kegiatan A mengangkat beban dengan tangan terlentang tidak memanfaatkan kerja sendi yang ada di antara lengan atas dengan lengan bawah. Dan kegiatan B mengangkat beban dengan kondisi tangan berlipat, memanfaatkan kerja sendi yang ada di antara lengan atas dan lengan bawah. Sekarang baru, mengapa kegiatan B lebih ringan dilakukan bila dibandingkan dengan kegiatan A? Prinsip apakah yang sebenarnya berlaku pada kegiatan B? Jadi dijawab, mengapa kegiatan B lebih ringan dibandingkan kegiatan A, dan prinsip apa yang berlaku pada aktivitas B. Oke, alhamdulillah kamu telah menyelesaikan materi bab 2. Mungkin sampai di situ saja pertemuan pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Jika kurang paham, kita akan masuk di pertemuan berikutnya untuk lebih memahami lagi. Oke, pesan selalu dari Umi, tetap semangat belajarnya, tetap bersyukur, dan tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.